Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita, Masya Allah, luar biasa, sehat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebarokahan dalam hidup. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, di malam hari ini masih bisa melaksanakan rutinan kajian-kajian yang mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa istiqomah. Amin ya Rabbal. Karena yang namanya hadir majlis taklim atau hadir daripada majlis ilmu, majlis zikir, bukan hanya berbicara tentang ilmu. Kalau cuma sekedar ilmu atau pengetahuan untuk saat ini mungkin bisa kita dapatkan lewat medsos. Tapi apakah sama lewat medsos dengan hadir di pertemuan seperti ini? Tentu jauh berbeda. Ganjarannya pun tentu jauh berbeda. Dalam sabda Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman surga, maka ikut gabung. Tanya sahabat, apa itu taman surga? Yaitu halaqah zikir. Termasuk daripada zikir adalah thalabul ilmi. Itu untuk kita berzikir, mengetahui mana yang hak tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Belum lagi ganjaran-ganjaran yang sudah sering kita dengar yang disampaikan para guru-guru, para kiai, para asatidz tentang dahsyat dan hebatnya orang yang bisa duduk walaupun sebentar di majlis taklim atau di majlis ilmu. Bahkan hadis yang sering kita dengar juga diantaranya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan, berkumpul dia mendatangi satu tempat, tujuannya adalah talabul ilmi, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan insya Allah mudah-mudahan ini juga adalah satu perantara kita termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah akan dipahamkan dalam urusan agama. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, juga di antara kemuliaan orang-orang yang mau tolab, mau ngaji. Nah, mudah-mudahan walaupun tidak lama ya, hanya seminggu sekali, kita sama-sama bisa istiqomah. Saking besarnya manfaat tolab, kita kudu usahain, kita kudu paksakan. Kadang-kadang ada aja godaannya. Bukan hanya ilmu, manfaat yang bisa didapatkan dari perkumpulan seperti ini juga bisa mengobatin hati kita. Jangan salah, orang itu di antara kita nggak ada yang bisa lepas dari penyakit hati, merasa lebih baik dari orang lain, iri, dengki, hasut, sombong, itu banyak. Kadang-kadang orang merasa lebih mulia, merasa sombong gara-gara ibadah. Karena sejatinya yang perlu kita ketahui adalah
setan tidak akan pernah berhenti, setan tidak akan pernah libur, setan tidak akan pernah lelah untuk berupaya, berusaha bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang lupa diri, yang tersesat, yang binasa, yang celaka. Kalaupun kita beribadah, kalaupun kita beramal soleh, jangan kita merasa bangga cukup. Belum tentu ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak amalan-amalan yang ternyata ibadah puluhan tahun bisa hancur gara-gara hal tersebut. Apa diantaranya? Ada takabur, penyakit di dalam hati. Ada merasa lebih mulia, ada merasa lebih hebat, ada merasa lebih dari beberapa hal daripada orang lain. Itu penyakit. Dan di antara cara mengobatinya adalah kita kumpul ngeriung zikir. Di antara cara mengobatinya adalah kita hadir di tempat-tempat seperti ini. Mohon kepada Allah mudah-mudahan hati kita ini dibersihkan, dijauhkan dari yang namanya sombong, iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Sampai kalau kita ngebahas penyakit hati mah banyak, ya. Tidak akan masuk surga, nggak bakalan masuk surga. Siapa orang yang dalam hatinya ada kibir, ada kesombongan, walaupun satu biji sawi, sombong, merasa lebih unggul, akhirnya apa? Semua bisa runtuh. Ternyata amal solehnya yang bertahun-tahun dikerjakan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan lewat majlis ini kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebersihan hati, yang hingga akhirnya amal kita tidak menjadi amal yang sia-sia. Hingga akhirnya mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sekedar pembukaan supaya kita semangat dalam tolam teh itunya. Kadang-kadang perlu diingatkan terus, diingatkan, saking besarnya ngaji teh gitu. Kudu diingatkan, karena manusia itu suka lupa. Suka lupa, Mas. Manusia itu suka lupa. Kemarin ngangguk-ngangguk, sekarang geleng-geleng, nggak paham, nggak tahu. Nah, itu manusia ya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita dalam pertemuan dulu. Ya. Kita masih dalam bab tentang rukun sholat. Kemarin waktu pertemuan dulu sudah kita bahas 2 poin. Rukun sholat yang pertama yaitu tentang niat, sudah kita bahas. Yang mana niat itu ada 3 derajat. Kalau sholat wajib, yang wajib itu 3. Usolli fardhu zuhri kalau berjamaah, ditambahin makmuman. Usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Jadi imam supaya dapat fadilah jamaah, usolli fardhu zuhri imaman lillahi ta'ala, ya, imaman yang wajib itu ya ketika dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah yang punya waktu 2, yaitu qasdul fi'li wa ta'yin. Kalau sholat sunnah mutlak 1, yaitu lafaz usolli yang sudah dijelaskan dalam pertemuan yang lalu. Juga sudah kita bahas waktunya niat dalam mazhab Syafi'i kudu dihadirkan ketika takbiratul ihram. Mulut mengucapin takbiratul ihram, Allah, hati usolli fardhu zuhri makmuman. Usolli fardhu asri makmuman. Usolli fardhu maghribi makmuman. Bagaimana tidak menyebutkan rakaat sudah dibahas. Menyebutkan rakaat itu hukumnya sunnah. Kalau tidak disebutkan, yang penting tadi kalau sholat wajib 3 poin dan itu sudah kita bahas. Maka sekarang di pertemuan kita di malam hari ini masuk ke rukun yang ketiga. Ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga dari rukun sholat adalah al-qiyamu 'alal qadiri, yaitu wajib berdiri bagi yang mampu. Fil fardi, di dalam sholat fardu. Di sini ada 2 poin. Jadi ketika sholat fardu termasuk rukunnya sholat adalah wajib berdiri. 2 poin. Bagi siapa yang wajib berdiri? 1, bagi orang yang mampu. 2, bagi orang yang ketika dia melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu. Ini 2 poin. Yang wajib diri adalah orang yang mampu dan sholatnya sholat fardu. Ada orang sholat fardu tapi dia nggak mampu berdiri, maka nanti ada nggak mampunya sebatas apa? Nanti ada runtunannya. Bisa nggak dia duduk dengan
lututnya, nggak bisa. Bisa nggak dia duduk iftiros? Nggak bisa. Duduknya kayak gimana bisanya? Nah, nanti ada pembahasannya. Atau dia mampu berdiri tapi sholatnya bukan sholat fardu, sholat sunnah, juga sama tidak wajib berdiri. Jadi yang wajib berdiri poinnya 2, dia mampu berdiri dan sholatnya sholat fardu. Mampu berdiri tapi sholat sunnah, boleh tidak? Boleh. Sholat tarawih lama 20 rakaat, pas di rakaat ke-12 misalnya bari duduk boleh tidak? Boleh. Sah apa tidak? Sah. Cuma nanti pembahasan pahalanya tidak sempurna, separuh. Pahalanya sepotong. Jadi orang yang bisa diri, nanti ada keterangannya. Orang yang bisa diri sholat sunnah, tapi dia sholatnya duduk, sholatnya dihitung sah, cuman pahalanya sepotong, separuh, tapi sholatnya sah. Ini kita bicara masalah hukum ya. Tapi kalau bicara kajian yang lain mah ya, kita dikasih kaki sehat, bisa berdiri, kenapa tidak disyukuri dengan berdiri gitu. Kalau ini kita berbeda dari tentang hukum. Kalau hukum sah. Cuman kalau kita bisa berdiri, kok duduk ngapain gitu. Takutnya nggak bersyukur gitu. Masih mampu diri kok duduk. Tapi kalau berbicara misalnya bapak-bapak sholat malamnya 100 rakaat gitu, capek nangtung wae, bari duduk maka bisa sah. Ya duduk salam beres gitu. Nggak diri-diri. Paurna ntar emang nggak bisa diri. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau misalnya hukum boleh sholat sunnah duduk. Tayyib. Maka di sini dikasih penjabaran. Fala yajibul qiyamu fin nafilah. Nah, yang tadi sudah disampaikan. Maka tidak wajib berdiri ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Bal yajuzul qu'ud. Akan tetapi boleh dia melaksanakan sholat sunnah dalam posisi duduk. Walahu nisful ajri. Nah ini keterangannya. Dan dia mendapatkan separuh pahala. Jadi pahalanya separuh dari orang yang sholat berdiri. Wa kadzalikal ittija. Biasanya kalau dalam kitab kadzalik di sini ada khilaf. Kalau baiknya bahasa kadzalik. Dan begitu juga al-ittija, miring, boleh. Walahu rubul ajri, dan dia dapat 1/4 pahala. Miring. Sholat ba'diyah miring kayak mayit, miring ke kiri boleh, miring ke kanan boleh. Ya, sholatnya bari tiduran bisa pahalanya 1/4. Kalau duduk separuh, kalau miring bari tiduran. Cuman nemen ya. Tapi kan kita bicara masalah hukum, bisa aja. Wala yajuzul istilqa, tapi kalau celentang nggak boleh, ya. Kalau celentang. Kecuali itu mah kalau nggak bisa duduk. Tapi kalau miring masih boleh, duduk masih boleh. Kama qala sahib Safwatuz Zubat, sebagaimana dalam nadam disebutkan, sumal qu'udu jaizun fi nafil ghairi udhir wa nisful fadhi. Kemudian duduk itu hukumnya boleh ketika sholat sunnah walaupun tanpa ada uzur. Wa huwa nisful fadhi, pahalanya dapat separuh. Di sini ada pertanyaan, ada masail. Mata yajuzul qu'udu fi sholatil fardhi, sama aja sebetulnya, cuma dipertegas doang. Kapan orang boleh duduk ketika sholat wajib? Maka dijawab, la yajuzu lahul qu'udu fil fardhi, tidak boleh bagi orang yang sholat duduk ketika sholat wajib, illa kecuali idza ajaza anil qiyam, kalau dia udah nggak bisa diri. Jadi kapan bolehnya orang itu enggak diri? Kalau memang dia enggak bisa berdiri. Gambaran atau batasan orang dianggap enggak bisa berdiri itu gimana? Ada banyak di sini. Ada yang mengatakan antal haqqahu masyaqqatun syadidah. Kalau berdiri itu ada kesulitan. Enggak bisa berdiri. Ada kesulitan. Bahkan bihaitu yakhafu minha mahdurat tayammum,
kaziyadati marad aubut isyifa. Dia ini lagi sakit, kalau maksain berdiri bisa, cuman kalau dia maksain berdiri bisa sembuhnya tambah lama. Harusnya seminggu bisa sembuh, dia maksakan berdiri sholat bisa 1 bulan, nah itu udah boleh dia nggak diri. Ya. Kalau udah ada masyakoh, ada yang dirasa tidak enak, sakit yang tidak umum ketika dia berdiri, entah ketika diri sakit di betisnya, di lengan di pahanya atau dimanapun bagian kalau diri ada yang kerasa, sehingga bahkan ada keterangan di sini walaupun khilaf ya, ada keterangan boleh sekiranya sakitnya itu nggak parah-parah amat, tapi bisa malah mengirangi khusyuk. Jadi lagi sholat yang dipikirin bukannya khusyuknya sholat, tapi sakit yang dirasa. Ya seperti ada apa, bisul biasanya di betis misalnya, atau apapun itu yang dapat menghilangkan khusyuk. Nah itu diantara gambaran orang bisa dianggap boleh duduk kalau memang ketika dia berdiri ada yang dirasa sakitnya bukan hanya sekedar menghilangkan khusyuk saja misalnya, lebih daripada itu, sakit bisa tambah parah. Maka ketika udah ada seperti itu pada diri seseorang, maka boleh dia duduk, sholat dalam keadaan duduk. Nah di sini ada runtunannya. Kaifiyatu sholatihi idza ajaza anil qiyam. Ini tata cara sholat ketika tidak mampu berdiri. Yang pertama, yusolli qaiman munhaniyan. Jangan langsung duduk. Berdiri tegak nggak bisa. Berdiri tegak nggak bisa. Tapi dia bari bungkuk. Bari bungkuk bisa. Sholatnya bari bungkuk. Jadi kan ada orang tuh sholat tapi bari bungkuk ke arah mau deket ruku gini sholatnya. Nah sholatnya begitu dulu. Kalau memang masih bisa begitu. Kalau udah nggak bisa begitu, maka fa'in ajaza sholat ala rukbataihi, sholat pakai lutut. Jadi kalau sholat pakai lutut begini dulu sholatnya. Jadi sholat. Kalau memang bisa begini. Tapi kalau nggak bisa sholat bari seperti tadi di atas lututnya, maka dia sholat qaidan, sholat duduk. Duduknya bagaimana? Boleh bagaimana saja yang dia bisa, tapi kalau memungkinkan wal afdalu yang lebih utama ayyakuna muftarishan, duduknya iftirosh. Iftirosh itu duduk seperti duduk di duduk di tasyahud awal. Nah, iftirosh tasyahud awal begini. Kalau ini kan tawaruk, tasyahud akhir. Kalau iftirosh kan sunnahnya begini. Nah, ketika sholat berduduk, ya sholat duduk, maka yang afdol itu duduknya begini. Kalau nggak bisa begini bagaimana? Ada yang sakit, ya duduk yang seperti apa dia bisa. Sila, memang nggak bisa hanya sila. Cuman kalau bisa posisi tadi, afdolnya posisi tasyahud awal. Kalau posisi tasyahud awal enggak bisa, fa'in ajaza, maka sholat mudtoji'an. Sholatlah menggunakan lempeng badan. Sholat. Gitunya maunya. Wal aula yang lebih utama ala janbihil aiman, pakai sebelah kanan. Ya, lebih utamanya begini sebelah kanan. Jadi orang lagi sakit nggak bisa duduk acan, miring kan? Miring mah bisa ke kanan, nggak bisa ke kanan mah bisanya ke kiri. Ya udah ke kiri. Cuman kalau bisa kanan kiri bisa, maka ke kanan yang lebih utama. Tapi bukan berarti ke kiri nggak boleh, boleh ke kiri juga. Cuman afdolnya lebih utamanya pakai yang kanan. Kayak orang mau dikubur. Kalau nggak bisa gimana? Udah ripuh sakitnya. Fa'in ajaza sholat mustalqiyan, sholat terlentang. Anak kiblat. Ininya diganjel, sholat terlentang. Saking ku pentingnya sholat nanti dibahas. Saking ku pentingnya sholat semenjak berakal mah kudu terlentang gitu.
diganjel. Kemudian nanti ngangguk-ngangguk ketika ruku, ketika sujud. Sholat serentak ini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu diganjel gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tapi mudah-mudahan kita sehatnya. Ya, udah tahu mah nanti bisa praktekin umpama, tapi mudah-mudahan sehat gitu kan. Cuman saking pentingnya sholat gitu. Ini udah tahu ilmunya, saking pentingnya sholat karena paur udah gering, ente sholat maot we paur eta teh. Ya. Bisa aja. Tadi kan urutannya bisanya kayak gimana gitu. Jadi kalau masih duduk bisa baris senderan dikit, ya berarti bisa kan. Cuman kalau udah nggak bisa duduk, udah nggak bisa bangun acan, bisanya berbaring, maka berbaring atau miring dulu. Miring nggak bisa baru berbaring. Itu runtunannya. Jadi kalau nggak bisa diri, merunduk dikit. Kalau nggak bisa pakai lutut. Kalau nggak bisa duduk. Kalau nggak bisa miring kiri atau kanan. Kalau nggak bisa celentang. Nah kalau nggak bisa gimana? Fa'in ajaza au ma'al bi ajfani. Kalau nggak bisa pakai ngangguk-ngangguk tadi, pakai mata. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai ini, pakai mata. Bisa. Cuman kalau itu tadi, kalau bisa dia iftiros, biasanya orang kan pakai kursi itu sebetulnya kalau dia bisa iftiros, kudunya mah iftiros gitu. Supaya dia nanti ruku sama sujudnya sempurna. Nah, kalau orang pakai kursi mungkin dia udah nggak bisa aja. Kemudian kalau nggak bisa pakai mata tapi masih sadar, fa'in ajaza ajro arkana sholati ala kolbi. Kalau pakai mata pun udah nggak bisa, tapi dia masih sadar, masih bisa nyautin, masih berakal, maka tetap dia kudu sholat, menjalankan rukun-rukun sholatnya pakai hati, rukunya ngegambar gitu, ruku. Kalau udah nggak bisa apa-apa berdaya. Intinya semenjak berakal wajib dia sholat, dan kita wajib ngebantu kalau ada keluarga yang lagi sakit. Nanti ada pembahasannya di bab lain. Ya, wajib. Kemarin saya ngebahas ada tuh di ibu-ibu. Jadi masalah isti'anah, masalah minta tolong dalam ibadah. Ada kalanya makruh, ada kalanya mubah, ada kalanya wajib. Wajib kapan? Kita wajib minta tolong kalau kita lagi sakit. Wajib kita minta tolong ke orang supaya ngebantuin kita wudhu, bahkan walaupun pakai biaya. Contoh nih, ada orang sakit, wudhu. Orang sakit kan nggak bisa ngambil air, nggak bisa wudhu, dibantuin, tapi dia boleh kena air ya. Minta tolong diambilin air, minta tolong diwuduin. Bahkan itu harus, walaupun harus ngebayar. Kalau memang punya duit, tapi ya, kalau punya duit, walaupun harus ngebayar, itu harus dilakukan. Punya duit nih, lagi sakit, nggak bisa wudhu, tolong bayar orang buat ngewuduin kita. Kalau memang kita punya duit, lain cerita kalau nggak punya duit. Kalau punya duit, wajib kita walaupun harus bayar. Kalau orang kan nyuruh setiap waktu, kadang ada orang ada capeknya, bener nggak? Ada yang nggak mau gitu kan? Walaupun keluarga kadang-kadang nggak mau ngurus. Nah kalau kita punya duit banyak, udah langsung kita suruh siapa cari orang buat dibayar per satu waktunya, misalnya 10.000 misalnya setiap kali wudhu, ya 5 kali sholat berarti 5 kali 50.000 sehari semalam berenang gitu. Walaupun harus ngebayar, itu harus dilakukan, ya harus ngebayar kalau memang punya duit. Itu diantaranya. Baik. Nah di sini ada pembahasan. Lau sholat qaidan, kalau seandainya ada orang sholat duduk, summa amkanahul qiyam ba'dal ajaz, di pertengahan sholat dia bisa diri,
Apakah wajib diri? Maka jawabannya adalah yajibu alaihil qiyam, wajib dia diri. Ada orang sholat zuhur, karena dia nggak bisa diri, sholatnya duduk. Dapat 2 rakaat, tiba-tiba kerasa enak badannya. Dia bisa diri, maka pada saat itu dia wajib diri di pertengahan sholat. Ya, wajib berdiri di pertengahan sholat. Nah, itu keterangan rukun sholat yang ketiga, yaitu tentang berdiri. Wajib berdiri. Ada 2 poin, bagi yang mampu dan di dalam sholat fardu. Dalam hal ini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Jelas ya? Rukun sholat yang pertama niat, yang kedua apa? Takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu ketika sholat fardu. Nah, sekarang yang keempat, 1 poin lagi. Ar-ruknur rabi, rukun yang keempat dari rukun sholat adalah qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun yang disebut namanya rukun kauli, rukun ucapan, rukun yang wajib dibaca, statusnya sama seperti takbiratul ihram. Ada 5 yang wajib dibaca ketika sholat: takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, dan salam pertama. Ini 5 rukun yang disebut dalam hukum fikih itu rukun kauli, rukun yang wajib dibaca, yang harus kita dengar ada suaranya, ada hurufnya. Tidak boleh cuman gerak-gerak bibir saja. Namanya kauli, ucapan. Rukun yang wajib diucapkan ketika sholat. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah. Siapa sih yang wajib baca Fatihah? Dalam madhab Imam Syafi'i, watajibu dan wajib ya membaca surat Al-Fatihah itu fi kulli rokaatin, di setiap rokaat. Jadi ngebaca surat Al-Fatihah itu wajib di setiap rokaat. Sawaan akanati sholatu fardon am naflan, baik sholat yang kita laksanakan itu sholat fardu atau sholat sunnah, wajib kita ngebaca surat Al-Fatihah setiap rokaat. Alal imami wal ma'mumi wal munfaridi, baik itu bagi si imam, bagi si makmum, atau ketika kita sholat sendiri, sholat sunnah misalnya, wajib baca Fatihah setiap rokaat. Sholat maghrib wajib baca Fatihah setiap rokaat, baik itu si makmum ataupun si imam. Hanya saja kapan makmum ngebacanya, bagusnya kapan, nanti ada pembahasannya. Yang jelas untuk pembahasan pertama, membaca surat Al-Fatihah itu termasuk rukun kauli yang wajib dibaca baik bagi imam, bagi makmum, sholat sendiri, dan baik itu sholatnya sholat sunnah ataupun sholat wajib. Wajib dibaca. Syurutul Fatihah, syaratnya isna asyar, ada 12. Ini kita baca, nggak semua tapi insya Allah ya. Jadi syaratnya ada 12 macam untuk membaca syarat Al-Fatihah. Ini kudu memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, berarti Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Jadi rukun itu ada syaratnya. Setiap rukun sholat, misalnya yang ada 13, setiap rukun sholat ada syaratnya. Kalau satu rukun tidak memenuhi syarat, berarti rukun itu tidak sah. Kalau rukun itu tidak sah, berarti sholatnya tidak dianggap sah. Kalau sholatnya tidak dianggap sah, berarti sama statusnya seperti dia tidak sholat. Nauzubillah min dzalik. Makanya banyak orang dikumpulkan, sholat mah sholat, tapi nanti seperti orang yang nggak sholat. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu sholatnya. Jadi banyak secara lahiriah dia sholat. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi di akhirat dapat siksa meninggalkan sholat. Ditanya kenapa? Padahal sholatnya tidak pakai ilmu. Ya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latukbalu. Ibadah sholat nggak pakai ilmu, ibadahnya ditolak, nggak diterima. Kalau ibadahnya nggak diterima, ya berarti ya seperti nggak sholat. Nauzubillah min dzalik. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang jelas ya, itu pentingnya ilmu fikih itu buat ibadah.
Yang pertama tertib. Insya Allah kita baca Fatihah semua tertib. Contoh enggak tertib itu ngacak-ngacak. Ya, ngacak-ngacak ayat kedua baru ayat pertama, ayat ketiga ngacak-ngacak. Insya Allah tertib semuanya. Yang kedua mualah, harus terus menerus, enggak boleh ada jeda. Fayadurru, maka menjadi mudorot, menjadi bisa cacat bacaan Fatihahnya. Idza fasola, kalau ada jeda baina ayatiha, di antara setiap ayatnya, ziyadatan ala saktati tanafus, melebihi dari satu kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan satu kali nafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ini lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Nah itu cacat itu. Ya duru itu. Kudu gimana kalau udah model begini? Terputus qiraahnya. Balik lagi dari awal. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kudu nggak boleh harus mualah. Nggak boleh lebih dari satu kali nafas. Bagaimana nguap? Nah itu pengecualian ya mah. Ini mah kalau tanpa uzur ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Nggak ulang ya. Itu nggak sah qiraahnya. Kecuali kalau karena uzur. Apa contohnya uzur? Batuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh gitu. Ar-Rahmanirrahim. Oh. Atau nguap kan. Lumayan lama nguap ya. Subuh kemudiannya nguap. Nah, eta mutus bacaan henteu eta mah ada uzur. Kalau ini mah tanpa uzur, nggak boleh diem melebihi satu kali nafas. Nah, itu gampang. Yang ketiga, mura'atu hurufiha, harus memperhatikan semua huruf-hurufnya. Huruf Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin, setiap hurufnya harus kebaca semua. Bagaimana kalau satu huruf nggak kebaca? Nih. Falau asqata harfan wahidan batalat sholatuhu. Batal udah. Sengaja batal, nggak kebaca. Nggak dibaca. Satu huruf aja dari huruf Fatihah batal sholatnya. Wa kadzalika lau abdala harfan bir harfin. Begitu juga kalau ngeganti satu huruf dengan huruf yang lain, diganti hurufnya. Huruf Fatihah kan jelas. Dari awal bismillah sampai waladhdallin. Ada satu huruf yang diganti. Sama batal. Beda cerita kalau misalnya ada orang emang nggak bisa ngucapin huruf-huruf tertentu, itu lain cerita ya, lain cerita itu. Tapi orang yang seperti itu nanti tidak boleh jadi imam. Jadi nggak boleh nggak ngebaca satu huruf pun dari huruf-huruf Fatihah. Di sini ada takliknya. Lau abdala dod fil Fatihah batalat sholatuhu fil ashoh. Kalau orang dodnya di dalam dolin itu diganti do, maka batal sholatnya fil asoh. Tapi kalau dalam bahasa fikih, kalau muqabil asoh tetap sahih, bisa dipakai. Bahkan di sini dijelaskan wa muqabiluhu wajhun qawi yajuzu taklid, boleh dipakai. Kenapa? Annaha la tidak batal li usli tamyiz bainahuma. Karena sulit dibedakan. Jadi ada orang-orang di lisan Arab itu dod sama do itu susah, bahkan dianggap sama, sehingga ada pendapat qawi, ada pendapat kuat yang berpendapat kalau memang di ngucapin dodnya itu sampai do itu tidak batal. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, pakai do waladhdallin, harusnya kan waladdo, kan mirip kan, do sama do itu mirip. Tempatnya juga beda-beda tipis kan, waladhdallin. Itu pendapat kuat. Orang yang sholatnya begitu bukan waladhdallin tapi waladhdallin, nah, itu tidak batal. Nah ini kita pentingnya paham ilmu. Bisi berjamaah di mana? Kok ada satu masjid waladhdallin, kita kok pakai itu gitu. Itu nggak apa-apa. Bahkan di sini ada pembahasan panjang. Walaupun ada khilaf. Qaf yang diganti gof, mustaqim, itu ada lisan Arab seperti itu.
Kalau itu, kalau memang orangnya emang nggak bisa ngucapin qaf, nggak ada masalah, ada khilaf. Tapi kalau kita bisa mustaqim, tapi pakai mustaqim, nah itu yang nggak boleh. Ya, itu di dalam itu ada beberapa pembahasan. Intinya, kalau kita bisa sempurna, nah itu harus lebih kita perhatiin, ya, memperhatikan setiap huruf-hurufnya. Karena kalau di dalam surat Al-Fatihah ada yang salah, satu hurufnya nggak kebaca, berakibatnya fatal. Bagaimana kalau selain Fatihah juga kudu kita perhatiin karena bisa beda arti. Bisa contohnya wala saufayu, itu banyak orang yang lam taukid itu dibacanya lam nafi. Itu beda arti. Lam taukid itu kalau dalam At-Takasur misalnya apa? Al-Hakum takatsur hatta zumma maqabir kalla sawfa summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma kalla law ta'lamuna ilma la tarawunna. La-nya itu lam taukid, la tarawunna, sungguh artinya. Ada orang baca banyak di lam taukid itu dipanjangin la tarawunna, itu artinya tidak berarti. Atau di dalam surat Ad-Duha itu harusnya wala saufa yu'tika, artinya dan sungguh nanti Tuhanmu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh Tuhanmu nanti akan memberikan kamu wahai Muhammad pemberian sampai kamu puas. Tapi kalau dipanjangin berarti artinya dan Tuhanmu tidak akan memberikan kamu. Jadi artinya bukan sungguh akan memberikan. Kalau dipanjangin teh artinya berubah jadi Tuhan kamu tidak akan memberikan. Itu kalau dalam ayat yang lain, makanya kudu kita lihat lagi teksnya. Lamnya itu lam nafi apa lam taukid. Karena ketika dipanjangin beda arti. Wala saufa yu'tika dibacanya misalnya wala saufa yu, itu beda arti. Bedanya drastis. Ya, bedanya drastis. Harusnya Allah itu akan ngeberi Nabi Muhammad apapun yang Nabi Muhammad minta, tapi artinya jadi berubah. Allah tidak memberi Nabi Muhammad apa yang Nabi Muhammad minta. Artinya jadi beda drastis. Ya, perlu kita perhatikan lagi setiap hurufnya. Khususnya surat Al-Fatihah. Satu poin lagi, 2 lah. 3 lah, 2 lah. Ini panjang ini Fatihah mah. Nanti kita lanjutin pertemuan selanjutnya, panjang. Ada juga termasuk fadilah-fadilahnya, keutamaannya. Mura'atu tasydidatiha. Yang keempat dari syarat membaca Fatihah, kalau tadi mura'atu hurufiha, memperhatikan setiap hurufnya. Yang keempat harus memperhatikan setiap tasydidnya. Tasydidnya ada berapa? 14 kalau nggak salah. Harus memperhatikan setiap tasydidnya. Gimana kalau nggak kebaca? Falau khaffafa musyaddadan, kalau nggak ngebaca yang ditasydid, lam yu'tadda bi qiraatihi, nggak langsung batal, tapi nggak dianggap bacaannya. Kalau nggak diulangin, ya berarti dia kurang rukunnya, berarti nggak sah lagi sholatnya. Kalau keperucut baru diulangin lagi. Contohnya gimana? Iya, harusnya kan ada tasydid. Iya karena abu dua iya. Ini enggak. Iya karena abu dua iya karena nasta'in. Aduh, itu. Jadi setiap tasydidnya yang 14 kudu dilihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 14 kudu dibaca semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak sah akhirnya bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Enggak bener akhirnya ya. Jadi kudu dibaca tasydidnya yang ada 14, dilihat lagi belah mana. Jangan sampai kalau kita keperucut nggak kebaca, mau bilang iya karena budu tapi iya karena kudu diulangin lagi iya. Karena enggak sah bacaannya, enggak dianggap. Fa alaihi an yu'idahu musyaddadan. Nah ini ketika ngucapin tasydid tapi enggak keucapin, harusnya Ar-Rahmanir-Rahim malah Ar-Rahmanir-Rahim, maka wajib ngulangin lagi Ar-Rahmanir-Rahim.
Harus diulangin lagi. Kalau nggak diulangin lagi, ya nggak sah nanti sholatnya. Karena ada yang kurang dari syarat Fatihah. Tapi kalau mentasdid yang ditakfif, batal sholatnya. Mentasdid sesuatu yang bukan pada tempatnya, batal. Kalau misalnya tasdid nggak kebaca, wajib diulang lagi. Tapi kalau misalnya yang nggak ditasdid, itu langsung batal. In taghayyarul makna, kalau misalnya bisa merubah arti. Dan dia tahu dan sengaja, batal. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Tapi kudu diulangin lagi bacaannya. Nah. Ya udah segitu ini panjang lagi pembahasannya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nanti ada 12. Nanti ada yang terakhir. Nggak boleh ada di sela-selai zikir. Nggak boleh. Jadi di dalam sholat kita masih ada zikir kayak di sini misalnya lagi baca Fatihah ada orang bersin. Kalau orang bersin kan kita sunnah membaca tahmid. Kalau kita bersin nih, alhamdulillah kan gitu. Kalau di dalam sholat gimana? Tetap sunnah. Cuman kalau misalnya pas lagi baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, haji gitunya. Nah, terus kita ngucapin alhamdulillah. Tak mutus bacaan, nggak boleh nerusin. Alhamdulillahirabbil alamin, haji. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim, nggak boleh. Harus dari awal lagi. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Haji. Alhamdulillah. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi enggak batal. ini contoh ya. Nanti ada pembahasan itu syarat membaca Fatihah ada 12. Itu diantaranya insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Yang pertama tadi kudu tertib, yang kedua kudu mualah, yang ketiga kudu memperhatikan setiap hurufnya, yang keempat kudu memperhatikan setiap tasdidnya. Nah itu baru 4 insya Allah. 5 dan ke-12 akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tutup seperti biasa dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur, hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah dalam setiap amal ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah perkumpulan kita. Allah bersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakitnya. Ala hadhihi niyat wa likulli niyat salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma hdusna bi'ainika tilatana wa qutna bi ya Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.